Waktu pindah itu Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, nggak usah terlalu khawatir. Insya Allah, Allah akan menolong. Saya bercita-cita menjadi guru Al-Quran Braille. Karena sebaik-baik orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Di samping itu juga kita harus menjadi orang-orang yang mau bermanfaat untuk orang lain. Mulai diuji dengan tidak melihat dari usia 4 tahun karena terkena cacar, tumbuhnya dekat mata. Pas begitu pecah, yang diserang itu kornea. Jadi waktu itu memang agak-agak bandel ya. Tapi Allah berikan taufik untuk melihat. Allah itu ya menguji dia supaya saya tidak menjadi anak-anak yang melampaui batas. Pas pertengahan kelas 2 itu dengar cerita-cerita dari teman-teman mengenai tunanetra yang ada dijawab. Samalah kiprahnya dengan orang-orang biasa. Saya bersemangat untuk hijrah pindah dari Aliyah di Lombok ke Jogja. Waktu pindah itu Bapak sangat berat juga. Saya bilang, Pak, nggak usah terlalu khawatir dengan keadaan saya. Insya Allah, Allah akan menolong. Pasti di situ ya ada jalan. Yang penting orang tua itu doain aja. Ya, alhamdulillah Allah ijabah itu ya. Apa yang menjadi niat di Jogja juga dapat beasiswa. Dan akhirnya bisa hidup mandiri di Jogja. Belajar Braille itu memang memerlukan konsentrasi yang penuh. Dan itu membutuhkan kesabaran untuk belajar Al-Quran itu. Akhirnya saya nekat, ya pokoknya nanti selesai dari sini ya berusaha untuk menjadi guru Al-Quran aja. Begitu saya selesai dari kuliah itu mengajak beberapa teman untuk mulai belajar lah. Mengajak orang tuh susah sekali Pak. Makanya saya berusaha untuk mengajak teman-teman, kasih semangat begitu meskipun kita diuji dengan penglihatan yang kurang sempurna ya kita masih punya semangat untuk bisa belajar begitu. Lebih-lebih Al-Quran ini kan memang modal kita bukan hanya untuk dunia tapi untuk di akhirat juga. Dan sampai akhirnya waktu itu terutama setelah COVID sudah ada yang mulai ikut satu-satu gitu. Teman-teman sudah mulai sadar ternyata kita juga perlu mendekatkan diri kepada Allah. Sampai akhirnya sampai 15 orang itu yang mau belajar Al-Quran. Selain mengajar, saya juga menyambi menawarkan jasa pijat dan berjualan kerupuk keliling. Di samping berdoa itu ya, saya selalu berusaha. Tadinya berdagangnya seminggu 2 kali, bisa saya lakukan sampai 3-4 kali gitu. Alhamdulillah, Allah selalu cukupkan. Istilahnya memang rezeki itu Allah kirimkan dari situ. Saya selalu motivasi anak-anak saya itu, tolong belajar Al-Quran. Harus benar-benar dimanfaatkan penglihatan itu sebaik-baiknya. Segala sesuatunya itu kita serahkan kepada Allah, tidak bergantung terhadap makhluk. Selama kita masih diberikan hidup, ya otomatis rezeki kita juga ya pasti ada.